Hola, teman-teman penikmat film. Belakangan ini, sinema Indonesia lagi naik-naiknya. Kita ngelihat horor-horor yang diakui mancanegara, drama-drama yang bikin hati kita remuk tapi bangga. Pokoknya industri ini lagi di titik paling optimis dalam 1 dekade terakhir. Tapi film yang satu ini, kalau kebangkitan perfilman itu lagi naik roket, film itu kayak pemberat yang bikin roketnya jatuh ke laut. Sebuah kesalahan langkah, bahkan mungkin dosa sinematik yang sulit dimaafkan. Tapi ya udahlah, daripada emosi duluan, kita bedah pelan-pelan. Maju serem, mundur horor ngikutin 4 mahasiswa film, Poltak, Bowo, Dede, dan Asikin. Mereka harus bikin film tugas akhir supaya bisa lulus. Simple kan? Potensial banget kan? Karena di tengah proses syuting, gangguan mulai datang. Hal mistis, kesurupan, drama keluarga, ego masing-masing. Semua bercampur jadi satu proses produksi neraka. Idenya sebenarnya menarik. Campuran horor, film dalam film, budaya multi-etnis. Dan tema mahasiswa tugas akhir tuh relate banget kan? Tapi ada yang lebih horor dari setan sebenarnya sih. Yap, Buget. Itu sih horor parah ya. Tapi masalahnya, ide bagus doang nggak cukup. Karena yang kejadian justru kebalikannya. Film yang harusnya lucu, garing. Film yang harusnya horor malah jadi bercandaan. Kita mulai dari yang paling mendasar, skripnya. Film ini terasa kayak naskah yang belum selesai. Bukan draft 3, bukan draft 2 kan kayak masih outline tapi dipaksa syuting. Ceritanya lompat-lompat, plot hole di mana-mana, karakter muncul dan hilang tanpa alasan. Penonton nggak dikasih waktu buat peduli sama siapapun di dalam film. Drama keluarga, nggak nena. Horornya, nggak niat. Komedi, aduh, jokesnya tuh bukan cuma reseh, tapi bener-bener menjatuhkan standar film Indonesia. Ada humor seksual murahan yang bikin gue cuma pengen bangun dan pulang. Jenis yang bikin lo memandang layar kayak, seriously? Ini yang disebut komedi? Kalau lo masih inget film komedi tahun 2010-an yang super vulgar, nah ini tuh versi lebih tidak lucunya. Sinematografi, aduh. Setiap frame kayak kamera bingung harus ngarah kemana. Editingnya kasar, transisinya kaku, padahal castnya tuh udah oke banget. Sarah Fajira, Carissa Peruset, Melly, Dodit Mulyanto, dan Dava Arik yang paling bersinar di sini. Mereka tuh punya potensi ngebawa film ini hidup. Tapi ya gimana mau bersinar kalau dari arahan sutradaranya aja udah nggak jelas mau kemana. Semua yang harusnya bisa jadi lucu, serem, atau emosional gak pernah sampai ke penonton. Kayak lagi nonton FTV tengah malam, tapi versi horor yang gak lucu dan gak serem. Yang bikin kesel itu bukan karena film ini jelek, tapi karena film ini harusnya bisa jadi bagus. Tema besar produksi film skripsi relate, campuran horor plus komedi, bisa banget kalau bener. Multi-etnis bisa jadi warna yang unik, tapi semua itu cuma niat tanpa eksekusi. Dan dalam dunia film, niat doang gak bikin karya. Jadi kesimpulannya, kalau lo berharap horor, enggak dapet. Kalau lo berharap komedi, enggak dapet juga. Kalau lo nonton cuma buat tahu akhirnya gimana, ya jawabannya pun terasa kayak asal nyamber. Nilai dari gua, 4 dari 10. 1 poin buat karakter utama aja lah. Apakah gue nyesel nonton film ini? Enggak juga sih. Karena gue jadi makin menghargai film-film horor komedi lain yang eksekusinya jauh lebih matang. Kalau kalian penasaran dan mau ngebuktiin sendiri, ya silakan. Bisa jadi kalian justru terhibur dengan kengaurannya. Tapi kalau kalian nyari film buat beneran dinikmati, percaya sama gue. Masih banyak pilihan lain yang lebih pantas buat tiket bioskop kalian. Jadi gimana menurut kalian? Udah nonton atau masih penasaran? Drop pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kalau kalian lagi bikin film tugas akhir, tolong jangan jadikan film ini sebagai referensi. Bye-bye! Dope. Dope.